gue bilang gitu kan. Dia bilang ya Ron, ntar gue matiin. Baru aja itu lampu mati, tek, tuh gue pertama gue ngedenger suara orang batuk. Gue udah ngedengar tapi gue nggak ngasih tahu Jawa. Jadi dia yang negor gue duluan, dia nyenggol gue. Lu denger nggak, dia bilang gitu. Iya gue denger. Udahlah biarin aja, paling engkong. Gue mikirnya waktu itu gitu bang, paling engkong yang batuk. Ya udah tidur aja, gue bilang gitu. Gue udah lemes banget nih, gue bilang gitu kan. Ya udah, baru aja tidur bang, baru ya berapa menit paling tidur, baru merem mata itu gue denger pertama suara srek 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 trek gitu. Di situ gue langsung nyalain lampu tenda bang, gue bangun sama si Jawa. Itu resleting double layer tenda gue itu dimainin. Oke. Dimainin. Dari situ mati lampu, masuk, gue langsung masuk sleeping bag sama si Jawa. Ya udah, mutusin buat tidur, tapi nggak bisa tidur. Di situ malah makin gangguannya, malah makin nggak wajar bang. Dari pertama itu emang gue ngerasa kayak kok ini ada yang ganjil gitu dari si pendaki, dua pendaki itu. Itu tenda gue waktu itu malam itu disenterin bang, banyak banget senter ngelilingin tenda gue. Itu disenterin sambil dimain-mainin, dimati nyalain senternya. Dari situ gue ngeliat mungkin ada orang yang lewat gitu. Terus akhirnya gue ngedenger suara pendaki yang banyak banget malam itu, bener banyak banget. Dan si Jawa pun karena basic gue pesantrenan bang ya, dia nyenggol gue, Ron lu denger nggak katanya gitu. Iya gue denger. Lu ngaji dong, lu baca apa kayak gitu kata dia kan. Lu kan anak pesantrenan, dia bilang gitu. Ya mau gimana, gue bilang gitu kan. Sebelum dia suruh juga gue udah baca-baca gitu bang. Sebelum dia suruh gue udah baca-baca. Akhirnya gue baca-baca di situ. Semakin bacaan gue itu selesai, terus gue ulang lagi, selesai gue ulang lagi. Itu suara langkah pendaki, suara-suara pendaki-pendakinya itu saut-sautan bang. Pendaki itu saut-sautan. Santai aja dulu. Lu punya air apa enggak? Itu karena gue mikirnya udah malam juga gitu, siapa yang mau lewat sini. Gue sama Jawa nggak berani buat mutusin buat buka tenda itu. Semakin gue selesai itu bacanya, terus gue ulang, baca gue ulang, itu malah makin nggak wajar gangguannya. Tenda gue digubrak-gubrak gitu bang. Terus suaranya makin keras, kedipan senternya juga makin cepat. Dan alhamdulillahnya nggak lama dari itu langsung hilang, itu langsung hening. Jadi kayak tep, udah hening aja gitu. Dari situ gue mutusin yaudah gak usah dipikirin, udah tidur. Gue tidur tuh bang, alhamdulillah bisa tidur. Terus sampai gue kebangun sama suara pendaki tadi, suara pendaki lagi bang. Gue bangunin si Jawa nih, Jaw, dia nggak bangun bang, tidur dia. Karena gue penasaran ya, gue buka tenda, single area gue buka, double layar gue tarik ke atas, tapi gue nggak keluar bang. Gue cuma narik double layarnya ke dalam. Jadi gue ngeliat begitu ngintip gitu bang. Gue lihat, kok nggak ada. Gue lihat ke kanan juga nggak ada. Tapi suaranya, langkah kakinya itu masih ada, masih saut-sautan. Di situ gue lemas banget bang, bener-bener lemas banget. Sampai kok begini gitu, gue salah apa gitu kan. Pas gue nutup double layer tenda, itu gue diketawain gue bisa-bisa. Tuh gue, kok gue begini. Udahlah, karena gue mikirnya kondisi gue juga lagi kurang sehat ya kan. Udah istirahat aja. Gue istirahat, tidur. Akhirnya gue bangun tuh karena gue denger suara azan kan. Oh udah subuh, gue mikirnya gitu.
Terus gue kebelet nih bang, mau buang air kecil nih. Gue kebelet buang air kecil, gue langsung mutusin buat ya udah gue buang air kecil dulu lah gitu ya. Pas gue keluar, awalnya nggak ada apa-apa bang. Awalnya nggak ada apa-apa. Pas gue selesai buang air kecil, gue mau masuk ke tenda, senter yang gue bawa itu mati. Senter yang gue bawa mati. Pas gue ngangkat pandangan gue agak lurus ke depan, tadi gue kan nunduk, terus gue ngangkat begini, itu gue ngeliat terang banget di depan gue. Itu ada pendopo ya, pendopo. Terus banyak obor-obor di samping-sampingnya, sampai kayak ngebuka jalan gitu bang. Di situ gue liatin sosoknya ada yang di pendopo itu dia pakai jubah putih, terus pakai sorban hijau, terus sama satu yang paling deket sama gue mungkin jarak sekitar 5-7 meteran. Pas dia lagi ngambil obor bang, itu kelihatan jelas banget mukanya. Tapi di situ gue nggak ngerasa takut, nggak tahu kenapa. Nggak ngerasa takut gue di situ. Malah gue adem ngelihatnya. Situ dia pakai baju coklat belang hitam, pakai bukan peci sih, apa sih namanya? Kayak orang Jawa gitu. Blangkon. Ya, mungkin pakai belangkon itu. Terus ya udah, gue langsung ngucapin salam di situ. Gue bilang assalamualaikum. Gue balik ke tenda bang. Pas gue mau masuk tenda, salam gue dijawab. Waalaikumsalam. Gue masuk ke dalam, tutup tenda. Ya udah, gue lanjut tidur di situ. Paginya gue dibangunin buat sarapan. Kita sarapan dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu. Awalnya kita tuh nggak mau summit bang, nggak mau ke puncak. Awalnya teman-teman gue itu nyuruh gue ya udah kita turun aja, soalnya ngeliat kondisi gue yang parah banget waktu itu. Jujur gue waktu itu gue lemah banget, nggak tahu kenapa. Terus karena waktu itu gue mikirnya gue gak mau dijadiin alasan kegagalan mereka buat ke puncak gitu bang. Jadi gue bilang ya udah ayo kita ke puncak aja, gak usah turun. Gue gak mau dijadiin alasan kegagalan mulu pada. Akhirnya kita summit, sampai di puncak. Sebelum sampai di puncak itu kita ngedenger suara rame bang di atas. Nah si Jawayan itu dia udah notice kayak, oh mungkin ini yang semalam lewat gitu. Nah singkong ini tuh dia nanya lah, Emang siapa yang lewat? katanya gitu. Terus gue bilang ke Jawa, Jawa ntar dulu, gue tanya dulu deh, gue bilang gitu kan. Pas gue sampai ke orang-orang itu, gue tanya ke dia, Kang dari mana Kang? Ada yang jawab dari Bandung, ada yang dari Bogor, ya macam-macam wilayah lah ya gitu. Nah terus pas gue tanya, naiknya itu via apa bang? Nah dia bilang saya naiknya via Cimelati. Nah, si Jawa di situ langsung natap gue kayak anjrit. Terus malam siapa yang lewat? Mungkin dia mikirnya gitu. Cuma karena gue udah ngebuka jadi gue nggak heran lagi, gue udah tahu duluan. Kan kejadiannya 2 kali. Yang pertama kita nggak berani ngebuka. Yang kedua dia tidur tapi gue buka. Dari situ ya udah kita lanjutlah ke puncak. Kita ngopi, ngupas semangka, makan nanas, segala macam. Sampai si Jawa itu tuh dia kebelet bang, mau buang air kecil. Dia melipir lah agak turun ke bawah. Di situ gua kaget. Dia di situ takbir situ bang, Allahu Akbar. Gue bilang kenapa es? Makam es, dia bilang gitu. Ternyata di puncaknya ada makam. Gue juga nggak tahu kalau di puncaknya ada makam. Terus gua turun, oh ya bener ada makam. Nah si Jawanya buang air kecil kan, guanya tawasul dulu bang ke makam itu. Gue kirim Fatihah. Tapi bukan maksud gua minta ke makam itu, bukan. Tapi dengan wasilah makam itu ya hakikatnya gue tetap minta ke Tuhan gue gitu. Gue kirim Fatihah, gue tawasul di situ, selesai.
Ya gue minta biar turun, gue dikasih kekuatan, diberi kelancaran. Akhirnya ya udah, kita selesai dari puncak, kita mutusin buat balik ke tenda. Sampai di tenda itu niatnya kita nggak mau makan dulu karena takut kemalaman turunnya. Terus dari situ ternyata nggak sesuai rencana. Kita sampai tenda langsung ngebongkar lagi nesting. Kita makan dulu, makan.